tengah-tengah negeri yang kaya, itu ternyata penduduk di sana itu hampir separuhnya miskin gitu. Dan kami sebagai putra jati Kepulauan Meranti bersama teman-teman tentu mempunyai suatu kewajiban moral. Nah, bagaimana berjuang supaya masyarakat tempat kami lahir ini itu juga sama dengan saudara kita di kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau, bahwa ternyata pemerintah kita itu belum bisa membangun secara merata dan berkeadilan. Walaupun saya tahu persis bagaimana susahnya orang di Meranti, dan saya tahu persis bagaimana mewahnya orang di kantor gubernur ya, dan tetapi kesadaran itu belum terbangun. Karena saya lama bekerja di kantor gubernur ya, sekarang di Meranti saya tahu perbedaannya seperti bumi dan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Zulkarnain Kadir di acara Cakap Lepas. Sudah lama kami nanti-nantikan dengan tokoh muda kita di Riau ini. Beliau adalah seorang bupati ya sudah 2 periode dan bupati pertama di suatu daerah itu, dan kami melihat juga selama beliau jadi bupati ini banyaklah yang beliau buat. Cuman alangkah baiknya kita mendengar langsung lah. Jadi apa yang beliau lakukan selama beliau menjabat sebagai bupati di daerah tersebut. Adapun beliau itu adalah Bupati Bapak Irwan Nasir. Ya, terima kasih. Bupati Kabupaten Meranti ya Pak. Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti. Nah ini jadi, dan kami dapat kabar juga beliau ini bulan Februari 2021 ya, mengakhiri masa jabatan. Nah makanya kami pilih topik buat beliau ini di ujung pengabdian Irwan Nasir di Kabupaten Meranti. Nah ini Pak Irwan, kami ingin tahu lah Pak, ini kan di ujung karir Bapak sebagai bupati, bisa enggak Bapak menceritakan nih sejarah nih? Pertama sejarah berdirinya Kabupaten Meranti, sudah tuh apa sih peran Om Irwan di sana, sudah tuh apa yang setelah dibuat selama hampir 10 tahun. Jadi mungkin masyarakat ingin tahu lah di akhir ujung ini, jadi apa yang telah Om Irwan lakukan di Kabupaten Meranti. Silakan Om Irwan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Jul, alhamdulillah hari ini semakin segar kayaknya ya. Amin, amin, amin Om ya. Jadi kalau kita berbincang mengenai Kabupaten Kepulauan Meranti ini, Kepulauan Meranti ini adalah sebuah kabupaten pemekaran di Riau yang kelahirannya mungkin agak berbeda dengan kabupaten pemekaran lain yang ada di Provinsi Riau. Kita kenal mungkin Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten induk, itu sudah melahirkan anak-anak yang dimekarkan, diantaranya adalah Kabupaten Siak, kemudian Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan terakhir Kepulauan Meranti. Bedanya kabupaten-kabupaten lain dan Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah bahwa kabupaten yang lain itu dilahirkan by design gitu. Itu memang direncanakan oleh pemerintah untuk menjadi kabupaten baru. Beda halnya dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Lalu tentu muncul pertanyaan di kita, bedanya di mana kan begitu ya? Betul. Jadi bedanya adalah bahwa Kepulauan Meranti ini sebuah kabupaten yang lahir dengan perjuangan. Kenapa dengan perjuangan? Karena Kepulauan Meranti ini itu ibaratnya tuh anak yang kelahirannya itu tidak dikehendaki oleh orang tuanya gitu. Bengkalis lah. Bengkalis orang tuanya. Sehingga pemekaran Kepulauan Meranti itu diperjuangkan selama bertahun-tahun gitu. Berdarah-darah gitu. Karena memang tidak dikehendaki gitu. Nah, saya sendiri secara pribadi itu terlibat dalam proses perjuangan pemekaran tersebut itu lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Mulai dari saya menjadi pejabat di pemerintah Kota Batam, kemudian saya sempat hijrah ke Kabupaten Siak waktu itu. Pernah tugas di Kabupaten Siak juga ya, Kabupaten Siak. Lalu saya hijrah lagi ke pemerintah Provinsi Riau, kantor gubernur ya. Kantor gubernur, kemudian ke Bapeda juga sempat ya. Kemudian hijrah lagi ke Provinsi Kepulauan Riau.
balik lagi ke Kepulauan Riau. Di Spenda, ya? Provinsi Kepulauan Riau. Di Spendanya ya. Barulah setelah dari situ baru jadi bupati gitu ya. Jadi bupati. Ya, jadi filosofi pemekaran ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk perjuangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa itu yang menjadi tujuan dari pemekaran Kepulauan Meranti? Karena pada saat Meranti itu bergabung dengan Kabupaten Bengkalis di tengah kondisi Kabupaten Bengkalis yang merupakan kabupaten terkaya nomor 2 di Indonesia pada waktu itu ternyata di Meranti faktanya ditemukan tinggi sekali angka kemiskinan masyarakatnya. Kami sudah melakukan pemetaan dengan teman-teman yang waktu itu diketuai oleh almarhum Profesor Dr. Yohanes Umar ya. Saya di situ Om Iwan sebagai apa waktu itu? Saya waktu itu dipercaya sebagai bendahara umum gitu. Dalam perjuangan itu ya. Nah, kami memetakan berdasarkan data statistik bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Kepulauan Meranti itu mencapai 43%. Artinya hampir separuh dari penduduk Kepulauan Meranti itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ini tentu sesuatu yang sangat menyesakkan lah ya. Menyesakkan ya. Di tengah-tengah negeri yang kaya itu ternyata penduduk di sana itu hampir separuhnya miskin gitu. Dan kami sebagai putra jati Kepulauan Meranti bersama teman-teman tentu mempunyai suatu kewajiban moral. Bagaimana berjuang supaya masyarakat tempat kami lahir ini itu juga sama dengan saudara kita di kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis gitu. Lalu itulah yang kami perjuangkan. Alhamdulillah pada akhir tahun 2018 Kepulauan Meranti ini akhirnya berhasil menjadi sebuah kabupaten baru di Provinsi Riau. Lepas dari Kabupaten Induk Bengkalis dengan proses yang berdarah-darah tadi. Lalu tahap awal pemerintahan di Kepulauan Meranti itu dimulai kalau saya tidak salah sekitar bulan Januari tahun 2010 yang mana pada waktu itu ditunjuk sebagai pejabat sementara bupatinya adalah Pak Samsuar. Oh, Pak Samsuar ya. Sekarang jadi Gubernur Riau. Pejabat bupati di Meranti yang pertama. Lalu setelah dipimpin oleh Pak Samsuar, pemerintahan berjalan. Pada bulan Desember tahun 2019 itu dilakukan pilkada. Ini pilkada lewat langsung ya, bukan lewat dewan ya? Tidak, pemilihan rakyat langsung. Pada waktu itu ada berapa pasang? Ada 5 pasangan calon. Banyak juga. 5 pasangan calon. Itu kan semuanya senior. Waktu itu saya itu yang paling muda lah. Yang paling muda dan mendaftar sebagai calon bupati dari Kepulauan Riau itu, bukan dari Riau. Dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Tapi mungkin sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wakil siapa waktu itu pasangan? Waktu itu Pak Masrul Kasmi. Oh, Pak Masrul Kasmi. Ya. Periode pertama ya. Periode pertama. Lalu dalam proses pemilihan tersebut, alhamdulillah masyarakat mempercayakan kepada saya waktu itu dan Pak Masrul Kasmi untuk memimpin Kepulauan Meranti dan menang 1 putaran waktu itu. 1 putaran. 5 calon waktu itu. Lalu waktu berjalan. Dan saya mewarisi pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti dari Pak Samsuar dengan nilai APBD pada waktu itu hanya 369 miliar rupiah. 369. Jadi bisa kita bayangkan dengan jumlah penduduk yang hampir 200.000 orang, dengan kemiskinan yang begitu tinggi, dengan ketertinggalan infrastruktur dan lain sebagainya, dan APBD hanya 369 miliar rupiah. Memang tahun-tahun pertama saya memimpin jadi bupati, itu mungkin hampir belum bisa melakukan apa-apa. Kita baru melakukan konsolidasi, bagaimana menyusun satuan perangkat kerja daerah, kemudian bagaimana mengkonsolidasikan, memetakan potensi-potensi pendapatan daerah, lalu juga bagaimana waktu itu kami mencoba mengajak banyak teman-teman dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan beberapa kementerian untuk bergabung memperkuat di Kabinet Kepulauan Meranti. Karena pada waktu itu di Kepulauan Meranti sendiri, kalau saya tidak keliru, baru ada sekitar 12 OPD pada waktu itu. 12 OPD. Jadi, karena memang tenaganya sangat kurang pada waktu itu. Alhamdulillah dengan berapa desa Pak awalnya tuh? Awalnya itu kami sekarang 96, pemekaran 38, 96 dikurang 38. Berarti awal pertama Om Irwan jadi bupati itu cuma 38 desa? 58 desa. 58 desa. 58 desa.
Lalu setelah saya jadi bupati, setahun 2 tahun kita memekarkan menjadi 96 desa gitu. 96 desa ya. 5 kelurahan. Ya. Alhamdulillah berjalan terus. Ya. Kemudian tahun kedua saya jadi bupati ya. Tadi tahun pertama APBD-nya sebesar 369 miliar. Alhamdulillah tahun 2011 itu bisa kita dorong lagi, kita naikkan lagi. APBD-nya bisa mencapai 700 miliar. 700 miliar. Ya. Kemudian tahun 2012 itu kita scale up lagi, kalau saya scale up gitu ya. Ya. Kita scale up lagi menjadi 900 miliar. Ya. Kemudian tahun 2013 itu kita dorong lagi itu menjadi 1 triliun. Kemudian 2014 menjadi 1,2 triliun dan tahun 2015 menjadi 1,4 triliun. Itu sejarah perjalanan bagaimana membangun pendapatan daerah di Kepulauan Meranti. Alhamdulillah Bu, dengan capaian APBD yang berkisar di 1 triliun, pembangunan baru bisa kita lakukan. Dan dalam melakukan pembangunan itu kami tetap fokus bagaimana prioritas utamanya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Karena tadi kan dasar dari perjuangan ini adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Kepulauan Meranti. Oke, lalu waktu terus berjalan, tentu kita kan harus melakukan pemetaan. Kita harus tahu betul di Meranti ini apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan di Kepulauan Meranti. Hampir 50% ya? Hampir 43%. Iya, waktu ikut gabung sama Bengkalis ya? 43%. Saya jadi bupati, itu angka kemiskinan di 43%. Setelah kita lakukan pemetaan dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi, akhirnya didapatkan suatu kesimpulan bahwa kemiskinan di Meranti itu disebabkan oleh terbatasnya aksesibilitas. Karena aksesnya terbatas, banyak desa, banyak kecamatan di Kepulauan Meranti itu terisolasi. Jadi kalau daerah-daerah yang terisolir itu tentu akan menyusahkan masyarakatnya. Daerah-daerah terisolir itu akan menyebabkan yang pertama, itu pasti inflasinya tinggi. Kenapa inflasinya tinggi? Karena harga barang pasti mahal. Kenapa harga barang pasti mahal? Karena transportasi ke sana itu sulit gitu. Karena memang faktanya di Meranti itu jalan-jalannya masih sangat terbatas. Bahkan ada desa yang tak ada jalan untuk menuju ke desa tersebut gitu. Kemudian akses terhadap kesehatan juga sulit. Sehingga pada waktu itu tingkat kematian ibu melahirkan, tingkat kematian bayi, tingkat kematian orang karena sakit itu tinggi sekali. Kemudian juga akses terhadap pendidikan. Karena pendidikan itu kan sangat terbatas di sana, karena memang penduduknya jarang-jarang, jalannya tidak ada, akhirnya memang tingkat pendidikan sangat rendah. Sehingga kebodohan juga sangat masif di Kepulauan Meranti itu. Jadi mungkin 3 faktor ini menjadi penyebab utama kenapa miskin di Meranti. Lalu kan hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat masyarakat Meranti itu perutnya kenyang dulu nih, supaya miskinnya itu berkurang gitu ya. Kemudian bagaimana membuat badannya sehat supaya bisa bekerja dengan baik. Lalu bagaimana membuat otaknya menjadi pintar supaya bisa fight ya untuk berkompetisi dengan yang lain. Lalu baru kita dorong kehidupan keagamaan supaya di sana itu menjadi semakin baik. Dan tentu muaranya kita harapkan dengan strategi yang seperti itu akan menciptakan banyak kantong-kantong ekonomi baru yang tentu akan bisa mensejahterakan masyarakat dari sisi ekonomi. Itu strategi pertama yang kita lakukan. Alhamdulillah berjalan waktu kita dapat dukungan dari mana-mana, dan yang kami prioritaskan adalah membangun jalan. Kenapa membangun jalan? Ya untuk membuka isolasi daerah. Kalau isolasi tidak dibuka, itu saya pastikan sampai dunia kiamat pun pasti tingkat kemiskinan akan tetap tinggi, dan kematian bayi, kematian ibu melahirkan, orang sakit juga pasti akan semakin meningkat karena penduduk bertambah setiap tahun. Infrastruktur jalan. Kami bangun jalan terus, walaupun membangun di jalan sana itu sulit sekali. Berat ya? Berat. Daripada di daratan begini ya? 3,5 banding 1 gitu. Gitu ya? Untuk bangun jalan di Meranti itu? Kenapa? Karena kan kami kan pulau-pulau Om. Gambut ya Om? Gambut, pulau-pulau, gambut, terus material bahan bangunan juga tidak ada. Ini kan tantangan tersendiri. Untuk membangun jalan tuh kita perlu beli tanah timbun dari Tanjung Balai Karimun. Ke Kepri? Kepri. Kemudian Kenapa Iwan? Kenapa tidak ke Riau aja? Apa lebih dekat ke Kepri? Jauh ya? Jauh. Kalau kita beli bahan bangunan dari Riau, otomatis harus beli di Kampar. Kalau kita beli ke Kampar, otomatis kan harus ke Pekanbaru dulu. Pekanbaru naik kapal lagi ke Selat Panjang. Dari Pekanbaru ke Selat Panjang itu naik kapal kargo bisa 20 jam itu. Kalau dari Karimun itu hanya 5-6 jam itu.
Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi beli dulu tanah timbun, nanti beli lagi kerikil, beli lagi namanya itu base cost itu untuk timbun jalan, barulah bisa dikerjakan. Itu juga bukan langsung bisa dikerjakan, karena banyak desa-desa di Meranti itu pantainya jauh dari laut, karena pantai itu banyak abrasi, sehingga untuk mengirim bahan bangunan harus lihat dulu air pasang tinggi. Kalau air pasangnya tidak tinggi, ya material tidak bisa sampai. Bisa sampai ke darat, ya. Bisa sampai ke darat. Kemudian sampai di darat, masalah baru lagi, ini mau ngangkat ke lokasi mau pakai apa gitu. Jalan tidak ada, sementara tanahnya gambut gitu. Jadi kita bisa bayangkan tantangan yang dihadapi untuk membangun di Meranti. Oleh karena itu, membangun jalan 1 kilo di Meranti, itu bisa dapat mungkin 3,5 kilo di Siak atau di Pekanbaru. Nah, artinya tuh kalau dengan angka 1 triliun membangun Meranti, itu mungkin nilainya sama dengan kira-kira 350 atau 400 miliar di Siak gitu. Nah, jadi ini nilai value-nya tuh perbandingannya segitu. Itulah yang membuat kenapa Meranti ini itu bergeraknya sangat lambat dalam soal pembangunan. Tapi bagi saya secara pribadi ini kan tantangan tersendiri. Sebagai putra sejati Meranti, tentu saya harus tetap fight bagaimana membangun kampung halaman gitu. Ya, oke. Nah, ini Pak Bupati Om Irwan. Masih ingat enggak kira-kira? Jadi awal Om Irwan jadi bupati ya. Bupati definitif ya, berarti yang pertama ya. Nah, lewat pemilihan rakyat, berapa waktu itu ada infrastruktur yang ada jalan di sana, berapa kilo gitu. Dan sekarang hampir 10 tahun ini berapa kilo yang udah yang udah Om Irwan buat nih, jalan lah khususnya dulu infrastruktur jalan. Jadi kalau jalan di Meranti itu, jadi mungkin kalau Om Jul atau para pemirsa mungkin pada tahun 2010 ke bawah itu datang ke Selat Panjang, itu mungkin akan menemukan jalan-jalan aspal paling lebar 3 meter, ya dengan wajah yang bopeng-bopeng gitu ya, yang memang tidak layak untuk untuk menjadikan Selat Panjang ini sebagai ibu kota kabupaten. Mungkin itu pula yang menyebabkan kenapa pemekaran ini tidak disetujui, bukan tidak didukung gitu ya. Lalu pertanyaan kita adalah, kenapa dari awal tidak dibangun dengan APBD Bengkalis yang besar gitu. Kalau panjang jalan yang kita hitung, mungkin di kota Selat Panjang itu aja ya mungkin barang 20-30 km lah pada waktu itu. Waktu zaman Bengkalis ya? Sama Bengkalis ya. Dengan kondisi yang 3 meter dan ya kalau orang PU bilang makadam lah gitu ya. Seadanya apa gimana? Makadam itu jenis aspal yang memang dikerjakan secara manual gitu. Oh gitu ya. Kalau kita sudah hot mix gitu ya. Oh sudah. Lalu saya jadi bupati, ini prioritas pertama membenahi wajah ibu kota. Selat Panjang. Selat Panjang. Walaupun dalam kondisi keuangan yang sangat sempit gitu. Bisa bayangkan dengan uang 369 miliar, 700 miliar, 900 miliar dengan kondisi yang menantang seperti itu, ini kan cukup menantang adrenalin gitu ya. Tapi kita dengan segala upaya kita bangun, alhamdulillah hari ini mungkin kalau kita jumlah secara keseluruhan ya, mungkin dari 20 sampai 30 km sekarang mungkin sudah menjadi 200 atau 300 km. Karena yang kami bangun bukan hanya di Panjang kota saja, tapi seluruh pulau sedang kami bangun akses jalan. Ya, mungkin jalannya itu. Emang ada berapa pulau Kabupaten Meranti ini? Mohon maaf, saya kurang anu juga. Saya tahu ke Selat Panjang pernah, tapi saya nggak tahu ada berapa pulaunya di sana. Di Selat Panjang itu ada Pulau Padang, ada Pulau Tebing Tinggi, ada Pulau Rangsang, ada Pulau Topang, dan ada Pulau Merbau. Semua ada penduduk nih? Ada penduduk, dan pulaunya besar. Satu pulau di Meranti itu mungkin lebih besar di Pulau Batam gitu. Jadi kita bisa bayangkan satu pulau di Meranti, katakan Pulau Padang, itu lebih besar dari Pulau Batam. Pulau Batam yang hanya segitu itu kan dibangun dengan APBN yang luar biasa. APBD Kota Batam itu aja nggak beres-beres gitu. Betul. Bisa bayangkan dengan APBD Meranti yang sekian itu, membangun 5 pulau yang lebih besar, 5 kali lebih besar di Pulau Batam. Seperti itu. Itu sudah berangsur-angsur kita bangun jembatan segala macam. Ya, alhamdulillah hari ini di akhir pengabdian saya jadi bupati, itu angka kemiskinan sudah berada di bawah 29%. Dari 43 turun di bawah 29. Artinya itu secara kumulatif kami sudah menurunkan angka kemiskinan hampir 15% selama 10 tahun. 10 tahun ini ya. Sudah tuh masalah tadi, masalah rumah sakit. Ya kan, rumah sakit Om Irwan.
Ada berapa puskesmas atau rumah sakit ya selama 10 tahun inilah yang dibangun di sana? Jadi waktu saya awal jadi bupati, di Selat Panjang itu sudah ada bangunan rumah sakit. Peninggalan dari Bengkalis, besar, gedungnya besar, tapi isinya kosong itu. Waktu itu malah masyarakat lebih cenderung tidak ke rumah sakit daripada ke rumah sakit. Karena apa? Karena alatnya sederhana, ditambah dokternya juga dokter umum. Itu mohon maaf, kalau yang ke sana tuh 10 masuk, mungkin 4-nya meninggal gitu. Seperti itu. Kemudian ada lagi puskesmas itu di Teluk Belitung dan di Tanjung Sama ya. Dan sederhana semua. Alhamdulillah ya, kami terus bekerja keras. Hari ini RSUD Kabupaten Meranti itu dari dulu tipe D, sekarang sudah menjadi kelasnya kelas C. Tipe C. Dari D sudah naik ke tipe C. Kemudian kami juga mendapatkan apresiasi dari pusat tipe C bintang 5 gitu. Wah, gitu kan. Dan di sana kami sudah melengkapi. Dokter spesialis sesuai dengan persyaratan untuk kelas C itu sudah lengkap. Bahkan lebih di sana. Kemudian kami sudah melengkapi juga peralatan-peralatan modern di sana. Mungkin seperti MRI juga sudah ada di sana. Dan mungkin pelayanan untuk sakit-sakit yang sekarang sifatnya operasi yang barangkali bisa ditangani di Rumah Sakit Pekanbaru juga sudah bisa dilakukan di Selat Panjang. Di Selat Panjang. Awal-awal saya jadi bupati itu kami bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Karimun, Bengkalis, kemudian di Pekanbaru. Pernah juga dengan Eka Hospital ya, dan Prima dan lain sebagainya. Karena apa? Karena waktu itu pelayanan di Meranti itu belum maksimal, sehingga banyak orang lebih cenderung keluar. Apalagi Meranti itu kan terletak mulai dari dekat Bengkalis sampai dekat Karimun, dia memanjang itu. Karena kami kan tengah-tengah antara Riau dengan Kepri. Nah, lalu untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sampai hari ini kami masih mensubsidi. Kalau ada masyarakat di Tanjung Sama yang notabene hanya setengah jam ke Karimun, itu berobat di Karimun, nanti biaya pengobatannya ditanggung oleh Pemda Meranti. Pemerintah daerah ya. Nah, dan kami membangunkan semacam mes di sana. Di Karimun. Ya, jadi masyarakat kita yang berobat di sana itu bisa menginap gratis di mes Meranti yang ada di Karimun. Ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan, karena kami tahu masyarakat Meranti ini memang ekonominya masih rendah ya. Kalau kita tidak subsidi seperti itu, ini akan membuat mungkin tingkat kematian tinggi di Meranti ya. Lalu begitu juga yang tinggal di katakanlah di daerah Teluk Belitung, Bandul, di Pulau Padang. Nah, itu mereka boleh berobat ke Bengkalis dan biaya pengobatan di Rumah Sakit Bengkalis itu ditanggung oleh Pemda Meranti sampai hari ini. Nah, kemudian untuk membantu transportasi laut untuk para pasien, kami juga menyediakan ambulan laut, speedboat yang kami sulap jadi ambulan. Nah, itu kita tempatkan di beberapa kecamatan. Jadi silakan, apakah mau ke Bengkalis, mau ke Meranti, RSUD, atau mau ke Karimun, atau mau ke Pekanbaru lewat Buton, itu kita siapkan semua. Dan ini biaya pengobatan kita tanggung oleh Pemkab Meranti. Lalu juga secara perlahan ya, supaya rujukan-rujukan ini berkurang, karena ini kan membutuhkan gelontoran dana yang tidak sedikit. Itu 1 tahun kami harus mengalokasikan puluhan miliar untuk menjaga kesehatan masyarakat. Nah, hari ini dari 9 kecamatan yang sudah ada di Meranti, alhamdulillah semuanya sudah punya puskesmas rawat inap. Sudah lengkap semuanya, dokternya sudah lebih, dan kami sedang meng-create bagaimana sekarang ini puskesmas yang sudah settle itu mau kita tingkatkan lagi menjadi rumah sakit itu yang bukan RSUD, rumah sakit. Aduh, saya lupa lah itu. Tapi sudah rumah sakit gitu. Kalau dan dengan tujuan kami ingin bisa menempatkan dokter spesialis di puskesmas di kecamatan yang besar-besar gitu. Besar-besar ya kan. Nah, karena kan kalau masyarakat ini harus berobat ke Selat Panjang saja, itu biaya transportasinya besar. Apalagi kalau ke Karimun atau ke Bengkalis atau ke Pekanbaru. Oke lah, mungkin biaya pengobatan ditanggung, tapi biaya transportasinya tidak sedikit gitu. Karena kita tahu kalau orang sakit itu kan harus ditemani tuh, bukan sendiri. Kalau kita sakit tentu 2-3 orang tuh yang akan bawa kita. Itu berapa biaya transportasinya? Itu yang kita cover gitu. Nah, jadi sekarang ini kita sedang meningkatkan pelayanan setiap puskesmas rawat inap yang ada di semua ibu kota kecamatan, supaya dokter-dokternya masih maksimal, peralatannya maksimal, dan masyarakat tidak perlu lagi keluar dari pulau mereka untuk bisa berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar gitu, seperti itu. Berat jadi bupati di Meranti.
Saya pikir Om Jul ini perjuangannya besar dan saya sangat yakin ini pahalanya juga besar gitu. Oh, amin, amin, amin. Karena kan kalau kita cerita kita nih mantan-mantan ASN kalau saya memikirkan hanya mungkin kehidupan pribadi, buat apa harus ke Meranti? Tapi ini Om Irwan, Om Irwan dulu pengen jadi bupati itu, ini dorongan apa memang kemauan pribadi gitu? Nggak melihat situasi kayak gini. Saya kalau mendengar cerita Om Irwan nih, kayaknya saya mikir juga jadi bupati awal-awal di Meranti ini ya kan. Bayangkanlah itu. Nengok situasi yang 43% ya kan, kemiskinan, jalan nggak ada. Puskesmas nggak ada ya kan. Sekolah pun ya kan. Orang kan jadi bupati kan enak-enak aja di mana-mana kan. Gimana tuh Om Irwan dulu tuh? Jadi kan gini Om. Iya. Kenapa sampai pengen begitu tuh? Kita kan sama-sama ASN ya. Iya. Jadi memang dari awal saya tuh nggak pernah punya mimpi tuh jadi bupati tuh. Nggak pernah punya niat gitu. Tapi asli memang saya lahir di Selat Panjang. Oh, Selat Panjang. Lahir di Selat Panjang, sekolah di mana-mana, terus kan terakhir saya parkir di Batam lama. Jadi pejabat di Batam terus putar-putar. Jadi kalau dari dorongan diri sendiri itu dan keluarga saya, itu sebetulnya tuh jadi bupati di Meranti itu buat apa gitu. Benar. Karena kalau ditengok karir Om juga lumayan. Cukup. Tinggal nunggu aja lah jadi sekda tuh ya dulu tuh ya kan. Karena kan saya kan hampir 17 tahun tuh jadi kepala keuangan di mana-mana. Iya, betul. Kalau jadi kepala keuangan ini kan rezekinya cukup lah gitu. Cukup, iya. Dan awal saya jadi bupati yang pertama itu murni adalah dorongan masyarakat gitu. Jadi waktu itu saya jadi kepala bidang pajak di Dispenda Provinsi Kepri. Membawa 7 samsat loh waktu itu Om. 7 samsat itu di bawah saya, di bawah kondisi saya di Kepulauan Riau. Lalu banyak sekali tokoh masyarakat yang datang setiap hari Minggu ke Batam. Kemudian juga guru-guru, kepala-kepala desa gitu, teman-teman. Itu semuanya itu artinya itu mendorong saya lah supaya mau jadi bupati di Meranti. Kemudian juga dari komunikasi kami dengan kawan-kawan yang sudah jadi pejabat di Meranti, itu ada kekhawatiran. Ini APBD-nya nggak naik-naik nih katanya nih. Itu kan waktu itu di bawah komando Pak Samsuar kan. Ini dulu katanya kebetulan yang bikin proposal pemekaran itu saya tuh yang menghitung potensi ekonomi. Waktu saya menghitung itu potensinya ada di sekitar 700 miliar. 2-3 tahun awal pemekaran ini. Tapi ternyata udah masuk tahun kedua nggak naik-naik itu 360 miliar. Udah pada takut dilebur kembali ke Kabupaten Indo. Jadi ini saya membaca semacam teman-teman minta pertanggungjawaban gitu. Ini kan Yuni yang bikin proposal nih dulu yang mengatakan bahwa layak secara ekonomi. Tapi faktanya begini nih, ada ketakutan juga. Jadi bentuk rasa sebuah komitmen bahwa ini memang bisa. Tawaran itu saya terima. Nah, alhamdulillah pada awal saya jadi bupati itu saya dibantu oleh teman-teman lah. Artinya itu partai politik saya nggak bayar. Tapi Om nggak mikir, memang. Tapi Om udah tahu nih situasi itu berat menjadi bupati Kabupaten Meranti. Sudah. Itu pasti. Sudah ya. Pasti. Sudah. Karena kan pada saat melihat situasi daerah apa semua ya. Kita kan waktu kita memperjuangkan kan dengan data by data. Kita udah tahu ini daerah sulit gitu. Tapi solusinya adalah pemekaran. Kalau tidak pemekaran, ya masyarakatnya terpuruk gitu. Ya, karena kan memang Bengkalis kan kaya, tapi kan fokus pembangunan kan di Bengkalis, kemudian di Duri gitu ya. Sementara di Meranti sendiri itu ya nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa ya. Makanya ini harus ada sebuah kegiatan yang extraordinary. Yaitu ya pemekaran agak ekstrim, walaupun dihadang, walaupun dikatakan tidak akan bisa berkembang dan sebagainya. Saya pikir ini kan sebuah tantangan gitu. Sudah tuh ini Om, saya pengen tahu waktu Om menjabat dulu berapa ada kecamatan? Sekarang berapa gitu? Waktu itu kecamatan 5 kecamatan apa aja? Waktu itu kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Rangsang, kecamatan Rangsang Barat, kecamatan Merbau. Ini ada dari zaman Bengkalis ya. Setelah sekarang ada berapa kecamatan? Sekarang ada 9 gitu. Berarti ada 5 kecamatan bertambah. Ada 4 kecamatan. 4 kecamatan. Jadi selama 10 tahun saya menjabat itu kami memekarkan dari 5 menjadi 9, menambah 4 kecamatan. Kemudian menambah desa menjadi 38 gitu. Desa. Terus masalah pendidikan Om ya. Berapa sekolah yang sudah Om bangun gitu? Waktu Om pertama menjabat sampai terakhir itu apa yang ada nih tentang pendidikan lah waktu itu? Jadi kalau pendidikan
kalau pendidikan ini kan selain di-cover oleh kabupaten, provinsi kan pusat juga. Iya, iya. Memang gedung sekolah waktu itu sudah banyak. Gedung sekolah sudah banyak. Iya. Cuman kita kan hanya bicara kualitas. Kalau pendidikan kita bicara kualitas. Karena gedungnya banyak, tetapi akses tidak dibangun. Gedung sekolahnya ada, jalan menuju sekolah itu terbatas. Akhirnya banyak yang tidak bisa sekolah. Karena untuk mengakses pendidikan itu sulit gitu. Akibat itu sekolah itu mungkin satu sekolah itu muridnya hanya sedikit. Tidak efektif. Akhirnya gedungnya tidak terurus, kualitas gurunya juga waktu itu masih masih sesuai dengan kondisi saat itulah. Jadi yang kami soroti itu, yang pertama adalah bagaimana membangun akses. Jadi bagaimana masyarakat yang rumahnya itu mungkin agak jauh itu bisa datang ke sekolah. Karena di sana mungkin kita tak bisa membayangkan ya bagaimana gambut hari hujan ya. Itu mungkin bisa selutut tuh, kaki kita masuk ke dalam tanah gitu jalan itu. Oh gitu. Kalau mau ke sekolah gitu. Ya, dan hari ini masih ada. Kadang-kadang mungkin di sana kan banyak suku terasing juga tuh. Nah, jadi mereka tuh kalau mau sekolah itu memang harus berjuang itu. Nah, jadi kalau aksesnya tidak kita bangun, ini masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah gitu. Kemudian juga guru. Guru ini nggak mau bertugas di sana. Artinya kita rekrut guru, tempatnya di sana. Itu mungkin 3-4 bulan gurunya kabur itu. Cari alasan lah mau pindah kemana-mana ya kan? Pindah, melapor ke anggota dewan, melapor ke sana ke sini segala macam itu. Jadi kalau masalah pendidikan sampai hari ini juga masih sedang dalam kita perjuangan lah. Bagaimana mungkin kalau gedungnya alhamdulillah ini mungkin dah 90% udah beres lah. Kalau gedungnya ya. Kalau guru-gurunya udah banyak tapi numpuk di kota gitu. Yang untuk tugas di desa-desa ini masih sangat sedikit. Udah kita kasih insentif besar juga nggak mau juga gitu. Termasuk petugas kesehatan gitu. Ini perjuangan tahap berikutnya nih. Nanti mungkin bupati setelah saya mungkin bagaimana menuntaskan masalah ini. Karena akses sudah kita bangun. Listrik yang dulu hanya 32%. Listrik gimana? Ini sekarang sudah 90% lebih ya. Elektrifikasi di sana termasuk tinggi. Pertama awal berapa? 32%. Saya jadi bupati pertama, itu keluarga saya nggak mau ikut ke Selat Panjang. Kenapa mau ikut? Listriknya itu seminggu mati 3 hari gitu ya. Termasuk di kantor-kantor? Termasuk di rumah bupati itu. Nah kemudian juga air nggak ada waktu itu. Jadi sulit lah. Ya kita yang tinggal di Batam ya dengan betul di Pekanbaru ya. Jadi pejabat yang cukup dicari-cari orang, tiba-tiba harus tinggal di Selat Panjang dengan kondisi listrik seminggu cuma 3 hari gitu ya. 3 hari, banyak preman di pelabuhan tuh orang masih main judi, masih mabuk-mabuk di jalan gitu. Itu dengan pengangguran yang tinggi gitu. Itu memang luar biasa. Karena di Selat Panjang itu kan terkenal kota preman dulu kan. Jadi menyelesaikan itu memang tidak mudah gitu. Nah sekarang kalau masalah listrik gimana, Om? Sekarang alhamdulillah ya semua pulau di Meranti itu sudah dibangun dan sedang meningkatkan elektrifikasi. Saya bisa katakan mungkin hari ini elektrifikasi kita sudah hampir mencapai 90%. Dari 32%. Waktu itu saya langsung mengadakan pendekatan dengan Pak Dahlan Iskan waktu itu. Waktu Pak Menteri Direktur PLN ya. Dan beliau tuh sudah pernah sampai di Meranti. Beliau sampai di Meranti. Saya ajak melihat segala macamnya. Alhamdulillah beliau sangat concern dan beliau menggelontorkan program yang luar biasa. Secara khusus mungkin pada forum ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak PLN yang sudah berkontribusi banyak membangun kelistrikan di Meranti. Dan ini sangat signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kepulauan Meranti gitu. Terus masalah ini Om, ya kita sering baca juga di koran masalah BBM, masalah apa, gimana? Ada kendala nggak sekarang itu? Jadi kalau dulu pada saat saya baru jadi bupati, itu BBM di Meranti itu 1 liter bisa 12.000 gitu pada waktu itu. Waktu itu tahun 2010-2011 di Pekanbaru berapa ya? 4.000 ya? Ya 4.000-an lah ya. Kita di sana 12.000, itu pun langka. 12.000 itu pun langka. Jadi itu menjadi permasalahan yang memang berlarut-larut sampai sekian tahun di sana. Karena mungkin memang masalah BBM ini memang agak rumit ya. Karena saya menilai ini mohon maaf ya, memang ada mafia gitu. Mafia dalam artian di sana itu kan ada beberapa APMS. Ini yang membangun organisasi seperti kartel gitu. Jadi mereka beli minyak dari Pertamina di Pekanbaru. Nanti sampai sana sedikit diedarkan, habis itu disimpan gitu. Terus langka. Langka terus tiba-tiba minyaknya keluar harganya udah melambung gitu.
Nah, ini saya pikir ini memang sudah jadi mainan lainnya, sudah jadi mainan yang bisa membuat beberapa pengusaha menjadi kaya. Ini kan seperti lintah darat nih sebetulnya kan. Ini kan barang yang disubsidi pemerintah, ya. Ini kan ditugaskan mereka untuk menyalurkan dan diberi keuntungan, tapi kan dimainkan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah tahun 2014, waktu itu kami lagi mempromosikan sagu secara besar-besaran, karena kebakaran hutan yang masif waktu itu. Masif, ya betul. Meranti kan waktu itu terbakar luar biasa. Presiden Jokowi baru dilantik datang. Datang ke Sungai Tohor waktu itu melihat kebakaran hutan dan juga mendukung untuk pengembangan sagu di Meranti. Saat itu kami sampaikan kepada Pak Presiden, Pak, kendala kita adalah waktu itu listrik dan BBM. Listrik sudah sedang ditangani oleh Pak Dahlan Iskan waktu itu, dan BBM Presiden langsung memberikan perintah. Alhamdulillah dibangun 2 buah SPBU. Dan sekarang sama dengan Pekanbaru, udah aman gitu. Dari awalnya belum ada ya? Belum ada gitu. Sekarang sudah ada. Jadi BBM pun waktu itu harus diperjuangkan juga, listrik harus diperjuangkan juga, beras juga harus diperjuangkan juga gitu. Gitu ya Pak ya. Sudah itu Om Iwan, ya. Om tadi bilang kan waktu Om menerima estafet pemerintahan dari Pak Samsuar kan, hanya ada berapa OPD tadi? Ada 12. Ya, sekarang ada berapa OPD? Sekarang ada 37. 37 ya. Waktu pertama menjabat ada berapa ASN di sana? Wah, kalau jumlah mungkin sekitar 2.000-an lah. Sekarang sekitar 7.000-an ya. Bus, 7.000-an itu berapa putra daerah tuh kira-kira? Mungkin sekitar 75% lah ya. Orang Meranti ya? Orang Meranti. Dan kami itu yang paling banyak itu honor. Sampai hari ini pegawai honor itu masih 5.000-an di Meranti. Besar sekali. Karena kalau tidak kita terima jadi pegawai honor, banyak pengangguran. Kalau jadi pengangguran, banyak preman gitu. Kalau preman tidak kondusif. Kalau tidak kondusif, ekonomi nggak jalan gitu. Kalau ekonomi nggak jalan, ya kemiskinan tinggi lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau juga. Mau nggak mau ya. Nah, terus ini Om Iwan, kira-kira apa pesan ya kan? Ini kan udah 10 tahun ini. Kalau kita mendengar cerita tadi itu kan memang cukup berat. Jadi bupati di Meranti ini akan mau bangun mau bangun jalan, ya kan? 3 kali lipat lebih berat daripada di darat di sini ya kan? Biayanya sudah tuh, materialnya dari mana-mana. Begitu juga mau ke sekolah, orang apa tadi? Jalan tidak ada ya. Kalau bahasa orang Melayu lecah ya. Termasuk juga tadi ya orang sakit ya mesti kemana-mana dibawa, rumah sakit belum ada, puskesmas belum ada. Nah apa gitu, jadi Om selama 10 tahun ini apa gitu, jadi untuk ya ini kan misalnya untuk pemerintah pusat, apa harapan Om terhadap Meranti, udah pemerintah provinsi lah, Om melihat apa selama ini kemauan Meranti itu, dan apalah kira-kira yang kurang gitu di mata Omnya ya. Jadi 10 tahun saya jadi bupati, barangkali satu kesimpulan yang saya dapatkan dalam pola pemerintahan, memang pemerintah ini harus berlaku adil ya, dan harus melakukan pembangunan secara merata gitu. Karena kalau kita berorientasi membangun itu untuk pertumbuhan saja, pertumbuhan ekonomi ya, itu cenderung nanti akan berorientasi membangun daerah-daerah yang sudah maju. Katakanlah mungkin APBN kita, APBD provinsi kita, itu akan kita arahkan untuk membangun daerah-daerah yang memang sedang menggeliat. Tetapi kita lupa bahwa Indonesia ini masih banyak daerah yang rakyatnya perlu sentuhan tangan pemerintah. Salah satunya di Riau mungkin Meranti. Bukannya Meranti, mungkin di Rokan Hilir juga banyak ya. Di Indragiri Hilir juga masih banyak ya. Dan saya menghimbau lah ya kepada teman-teman kita yang dekat lah, pemerintah Provinsi Riau, mestinya dalam melakukan alokasi anggaran pembangunan, hendaknya kita menghitung indeks pembangunan manusia. Karena dengan menghitung indeks pembangunan manusia, nanti kita akan mendapatkan mana daerah yang harus dibantu lebih, mana daerah yang harus dibantu mungkin secukupnya, sehingga ini terjadi keseimbangan dan bukan ketimpangan. Saat ini yang terjadi adalah ketimpangan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Kita yang tinggal di Pekanbaru itu bisa hidup dengan sangat enak di sini, sangat nyaman di sini. Kemudian juga provinsi kan selalu berorientasi bagaimana mendorong pertumbuhan. Katakanlah akhirnya saat ini yang kita perhatikan itu Dumai, yang kita perhatikan itu mungkin Siak, yang kita perhatikan itu mungkin Kampar, karena potensinya kuat di sini. Pekanbaru pasti. Flyover di sini. Akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan.
Dan saya pikir sebagai pemimpin akan sangat berdosa bagi kita ya, yang memang mendapat amanah untuk mensejahterakan rakyat, tapi lupa dengan kewajiban kita untuk bagaimana menyentuh orang-orang yang memang haknya untuk disentuh oleh pemimpin gitu. Jadi saya pikir supaya kita ini nanti pertanggungjawabannya di akhirat itu clear ya. Nah, ayolah lakukanlah. Karena jangan kita dengan kebijakan kita membuat orang kaya semakin kaya, orang miskin tidak dapat apa-apa. Nanti kita harus ingat di akhirat kelak ini semua akan kita pertanggungjawabkan gitu. Kenapa? Kecil Om ya? Selama ini APBD dari provinsi ke Meranti. Ya, kalau kita kayaknya sedih sekali gitu, kayaknya tidak adil sekali. Gimana? Karena memang ya kalau kita lihat dari data statistik, memang alokasi ke Meranti itu sangat minim gitu. Sangat minim sekali gitu. Enggak, mungkin ya Om Iwan mungkin tidak berusaha ya berkoordinasi sama pemerintah provinsi, mungkin dewan provinsi apa bagaimana gitu. Enggak. Ya, saya kan ketua partai provinsi nih. Saya ini kan pernah jadi kepala Bapeda di provinsi, bukan kepala Bapeda, pernah jadi pejabat di Bapeda provinsi. Saya pernah juga jadi pejabat di keuangan provinsi. Jadi saya tahu lah, dan teman-teman semua kan yang ngelola itu kan. Nah, cuman mungkin itu tadi karena teman-teman birokrasi ini mohon maaf ya, mungkin cara pandangnya itu pertumbuhan. Jadi kan dalam ngelola pemerintahan ini kan kita kan selalu orientasi pertumbuhan. Tapi kita kadang-kadang suka lupa dengan pemerataan dan keadilan itu. Memang mungkin di menghitung pertumbuhan ini itu enak, ilmunya enak ya, peluangnya juga enak gitu ya, dan kita sering dapat fasilitas. Tapi ketika kita mengurus daerah yang tertinggal, ya, terluar, termiskin, itu memang pusing itu, memang beban semua di situ. Tapi itulah sejatinya kenapa pemerintahan itu hadir gitu. Memang sejatinya pemerintahan itu hadir untuk orang-orang yang memang harus kita berdayakan. Kalau daerah maju seperti Pekanbaru, ini Pekanbaru nggak ada wali kota pun dia autopilot ini, nggak ada masalah ini. Yang penting pengusahanya jangan dimatikan itu aja. Kalau untuk daerah maju, daerah berkembang, daerah bisnis, itu kita cukup memperlakukan pengusaha seperti ayam bertelur emas. Artinya itu ayamnya dikasih makan aja bagus-bagus, telurnya akan keluar banyak kan, emasnya berdibagi-bagi. Jangan dimatikan ayamnya gitu. Tapi beda dengan di daerah-daerah yang masih terisolir. Di sini betul-betul seperti kita menjaga bayi. Bayi itu dipegang kuat, dia nangis, kan dipegang dia jatuh gitu. Jadi ini memang prinsip-prinsip seperti itu saya pikir harus dipahami oleh semua birokrasi kita. Sehingga mereka itu dalam merencanakan pembangunan, mengeksekusi pembangunan, mengalokasikan anggaran pembangunan, itu betul-betul mengerti untuk apa mereka hadir di pemerintahan gitu. Nah ini juga tadi kan ini terselip juga Om Iwan juga rupanya ketua partai ya. Dan ini akan berakhir juga nampaknya ya. Kan? Nah, ya kita lihat kemarin PAN ya, Partai Amanat Nasional ya kan, ketua di provinsi ya. Dan saya dengar kemarin mau ada musda, mau ada ini. Nah, kita mau lihat juga lah ya, masalah partai juga lah kita singgung sedikit ya. Kira-kira apa yang berkesan menjadi ketua partai PAN hampir berapa tahun? 5 tahun. Hampir 5 tahun ya? 5 tahun ya. Tidak mau melanjutkan lagi nampaknya? Cukup ya. Istirahat dulu, off dulu. Off dulu. Apa yang berkesan dan Datu Om tentang politik ini, ya kan? Nah, saya pikir kalau cerita karir politik mungkin sesuatu yang membanggakan bagi kami ya, Partai Amanat Nasional, dan saya sebagai ketua Partai Amanat Nasional Provinsi Riau, ketika kami berhasil mengantarkan Pak Samsuar jadi Gubernur Riau itu. Karena selama ini kan Gubernur Riau ini kan selalu Golkar, didominasi oleh Golkar. Tapi alhamdulillah Pilgub yang lalu melalui koalisi kami dengan partai yang lain, dan PAN adalah pendukung utama, kami berhasil memecahkan satu mitos bahwa Golkar bukan satu-satunya penguasa di Riau gitu. Ternyata tanpa Golkar kami bisa mendorong Pak Samsuar maju dan menang jadi Gubernur Riau gitu. Itu tentu suatu catatan sejarah yang akan terukir dengan tinta emas saya pikir. Di zaman Om Iwan ketua ketua PAN Riau ya. Saya ketua tim suksesnya gitu. Oh gitu ya, ketua tim sukses ya. Itu sesuatu yang membahagiakan. Kalau yang yang menyedihkan apa kira-kira sebagai ketua partai? Kalau yang menyedihkan sebagai ketua partai itu, saya melihat memang bahwa kader-kader partai ini memang kualifikasinya itu banyak yang belum standar ya. Jadi artinya tuh kalau kita bicara kompetensi, itu memang kompetensi kader partai kita yang ada sekarang ini memang belum mumpuni. Dan akhirnya di partai itu memang cenderung orang-orangnya selalu oportunis gitu ya.
Artinya itu di partai itu mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan pribadi ya. Dan mungkin idealisme mungkin sangat anulah sesuatu barang yang langka di politik kita hari ini menurut saya gitu ya. Oh gitu ya. Oke lah Om Iwan, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Kembali di Cakap Lepas. Om Iwan, Pak Bupati, jadi dari tadi kita ya udah mendengar lah perjuangan Om Iwan ya selama 10 tahun lah mengelola Kabupaten Meranti ini. Tapi kita ya apa yang Om Iwan buat udah cerita semua lah, beratnya menjadi bupati di Kepulauan Meranti ini. Cuman kita belum ada cerita tentang potensi ini. Kira-kira apa gitu potensi-potensi yang bisa digali lah, yang lagi Om Iwan anu lah untuk Kabupaten Meranti ini menunjang anu lah ekonomi. Oke, baik ya. Meranti ini memang daerahnya itu basisnya pertanian ya, karena memang kan banyak pulau dan pulau-pulaunya itu belum maju ya, sehingga akhirnya kan pertanian yang memang menjadi tumpuan utama untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Kami sudah memetakan di Meranti ini bahwa potensi yang paling kuat itu adalah sagu. Sagu ya? Sagu. Memang sagu ini mungkin di mata banyak orang, di mata pemerintah kita, itu masih sesuatu yang dianggap marginal, sesuatu yang tidak punya nilai strategis dan ekonomis. Tapi malah kami melihat bahwa sagu ini sebuah masa depan Riau dan masa depan Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketika ketika pemerintah kita sudah berpikir untuk bagaimana untuk mempersiapkan ketahanan pangan kita, dikarenakan mungkin bahan-bahan pokok makanan kita kan akan semakin berkurang. Katakanlah mungkin beras atau padi. Ya, beras atau padi, memang hari ini kita masih eksis. Mungkin agak surplus, tapi kan beberapa tahun lalu sempat juga mengimpor. Dan ke depan kita juga harus melihat bahwa dengan perubahan musim dengan terjadinya alih fungsi lahan, ini pelan-pelan lahan-lahan sawah, lahan padi itu bergeser dari dulunya mungkin sekarang mungkin sawah, nanti akan jadi pabrik, akan jadi perumahan, akan jadi pembangunan fasilitas lain. Dalam artian ke depan ini suplai bahan pangan ini akan semakin berkurang. Kita perlu dari hari ini mempersiapkan apa alternatif kalau ini terjadi, pengganti beras. Oke lah, sekarang kita masih bisa mengimpor dari Thailand, dari Kamboja dan lain-lain ya. Dengan kejadian COVID-19 ini, kita mendapatkan suatu pelajaran yang berharga. Thailand, Kamboja dan lain sebagainya itu sudah memberi signal bahwa apabila pandemi ini tidak bisa dikendalikan dalam waktu berapa 6 bulan lagi atau sampai dengan Januari atau Februari 2021, mereka sudah menyatakan akan menyetop ekspor beras. Karena mereka akan membangun persediaan pangan mereka supaya nanti kalau mereka produksinya terganggu, ini masih bisa memberi makan seluruh penduduknya. Lalu kita Indonesia bagaimana gitu? Ini harus kita pikirkan. Kami melihat sagu ini menjadi sesuatu yang sangat punya potensi untuk mendukung Indonesia berdaulat di bidang pangan. Kenapa demikian? Karena setelah kami pelajari berdasarkan informasi dari ahli-ahli pertanian kita dari IPB dan sebagainya, ternyata sagu itu besar sekali potensinya di Indonesia. Hari ini Indonesia punya lahan sagu lebih dari 5 juta hektar yang belum dimanfaatkan secara baik. Dari total hampir 6 juta hektar sagu yang ada di dunia, itu 5 jutanya ada di Indonesia. Coba kita bayangkan coba. Indonesia di Pulau Meranti pula? Enggak. Yang terbesar di Papua, Ambon, Maluku dan seluruh Indonesia. Meranti ini hanya sebagian kecil dari Indonesia yang besar ini. Lalu kenapa ini tidak kita kelola dengan baik? Ya? Saya melihat itu dan alhamdulillah kami di Meranti sudah memulai itu. Hari ini Meranti itu sudah kita dorong itu menjadi produsen sagu terbesar di Indonesia dengan kualitas produksi juga yang hari ini ya itu mungkin yang terbaik lah hari ini. Besok kita belum tahu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah digeluti oleh masyarakat Meranti sejak lama. Kalau daerah lain sagu ini merupakan tanaman hutan, tetapi di Meranti sudah menjadi tanaman budidaya dan ini sudah berlangsung hampir 100 tahun di Meranti. Melihat potensi yang besar ini, selama saya jadi bupati, saya ingin bagaimana sagu ini bisa memberi sumbangan untuk Indonesia.
bagaimana sagu ini bisa kita persiapkan untuk menjadi bahan ketahanan pangan Indonesia. Oleh karena itulah kami concern dengan sagu. Alhamdulillah hari ini dengan fasilitasi yang kita berikan, di Meranti itu sudah ada sekitar 100 pabrik sagu yang dikelola oleh UKM di Meranti dan memberi kontribusi yang besar untuk Indonesia. Karena dari suplai sagu yang masuk ke Indonesia itu mungkin 60%-nya ada dari Meranti. Dari Meranti. Meranti hari ini mungkin selain untuk konsumsi di Meranti, di Kepulauan Riau, di Riau, juga setiap bulan kita rutin mengekspor hampir 2.000 ton ke Cirebon itu setiap bulan. Setiap bulan. Dan ternyata ini menjadi penyangga ekonomi utama di Meranti. Tadi kita diskusi dari awal bahwa APBD Meranti saja itu sekitar 1,2 triliun rata-rata setiap tahun saat ini. Sementara hasil penjualan sagu setiap tahun itu bisa menghasilkan sekitar 2,5 triliun uang berputar di Meranti. Artinya hasil penjualan sagu itu 2 kali lebih besar dari APBD Meranti. APBD ya. Hingga hari ini di Meranti itu yang menjadi penyangga ekonominya adalah hasil dari usaha sagu gitu. Nah, oleh karena itulah kami sangat komit ya bagaimana sagu ini bisa terus dikembangkan. Dan untuk itu kami berharap mungkin pemerintah bisa memfasilitasi dan bisa mengakomodir. Karena nanti kita khawatirkan kalau produksi sagu ini berlimpah, siapa yang beli gitu? Karena orang belum begitu kenal dengan sagu. Oleh karena itu kami sudah coba berkomunikasi dengan Bulog. Alhamdulillah Bulog di bawah komando Pak Buas sudah merespon dengan baik dan sedang mempersiapkan suatu skema bagaimana nanti kalau sagu ini overproduksi itu bisa ditampung oleh Bulog gitu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah memulai bagaimana sagu ini kita buat beras yang kami sebut dengan beras analog gitu. Jadi kan kalau orang Tionghoa punya makanan vegetarian, kenapa kita tidak bisa bikin sagu seperti beras gitu? Kan konsepnya vegetarian juga, seperti itulah. Kemudian bagaimana sagu kita buat gula. Hari ini kami juga sudah mulai merintis membuat gula cair dari sagu. Jadi kita nggak perlu lagi impor gula, kalau ini bisa kita dorong ya secara luas. Sudah kita lakukan. Dan hari ini kami juga sedang meracik yang kami sebut dengan sapuring, sagu parut kering, yang nanti akan kita dorong untuk pakan ternak. Kalau hari ini mungkin kenapa ayam itu mahal, ya kenapa sapi itu mahal, karena pakan ternaknya mahal. Nah, kita mencoba sekarang dari sagu kita jadikan pakan ternak, dan ini akan bisa memotong biaya produksi hampir 30% dari pakan ternak yang kita impor hari ini, seperti itu. Terus untuk pengembangan sagu, ya kan? Ya misalnya kan ada, kita dengar pemerintah daerah kan nanam sawit, namanya ini. Nah ini gimana kalau di Meranti nih Pak Bupati? Apa dia tumbuh sendiri atau memang bagaimana gitu sagu nih? Jadi sagu ini memang ditanam, nggak bisa tumbuh sendiri. Oh, nggak bisa tumbuh sendiri ya. Saya begitu jadi bupati, itu juga karena pernah di Bapeda dekat dengan kawan-kawan yang penggiat lingkungan ya. Jadi diskusi-diskusi yang memang saya dalami pada saat saya di Bapeda Provinsi Riau, memang sawit itu kan disimpulkan ya, secara ekonomi menguntungkan, tapi dari sisi penggiat lingkungan kan ini dinilai agak mengganggu lingkungan dengan banyak hal yang mungkin mereka lah yang lebih tahu. Lalu sagu ini adalah sebuah tanaman endemik di Riau dan di Indonesia. Tanaman endemik itu adalah tanaman yang memang tumbuh dengan mudah di semua tempat di Indonesia, khususnya di Riau dan Meranti. Dan ini punya kontribusi yang positif untuk kelestarian lingkungan. Dan demikian, karena sagu ini dia tumbuh di lahan marginal. Lahan marginal itu dia tumbuh di rawa-rawa, dia tumbuh di lahan gambut ya. Dan sagu ini dia menyerap air, dia nyimpan air. Beda dengan sawit yang makan air. Makan air ya. Kalau sagu ini di mana ada sagu tanahnya pasti lembab. Kalau itu bisa kita kembangkan, otomatis ini akan bisa menjadi penghadang lajunya kebakaran hutan di Riau dan di Meranti. Oleh karena itulah kami mendorong terus dari awal, dan kami sampai hari ini menutup Meranti untuk dikembangkan menjadi pertanian sawit sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Dan insya Allah mungkin 10 tahun nanti saya mengakhiri jabatan, 3 bulan lagi selesai. Saya ingin meninggalkan legasi sagu tolong dipertahankan untuk ketahanan pangan Indonesia dan kelestarian lingkungan Indonesia gitu. Gitu. Apa cuma sagu aja legasinya nih? Yang terutama itu. Oh, terutama itu ya kan. Nah, yang kedua legasinya adalah bagaimana mungkin dengan cara-cara yang kita lakukan orang miskin bisa diturunkan semaksimal mungkin di Meranti. Karena saya mungkin bukan yang menganut paham bagaimana berpemerintahan itu membangun gedung yang megah, membangun sesuatu yang sifatnya mercusuar. Saya tidak berorientasi seperti itu, karena saya lebih cenderung kepada bagaimana bahwa pemerintahan ini adalah proses untuk membangun manusia gitu.
bukan kepada bangunan-bangunan fisik yang sifatnya bermegah-megah, tidak seperti itu. Gitu. Jadi, kecuali mungkin kalau kemiskinan ini sudah kita tekan seminimal mungkin dan memang peluang untuk membangun yang mewah itu memang terbuka, ya itu tidak haram ya, seperti itu. Iya. Dari berapa tadi, Abdul waktu dilepas dari Bengkalis? 43%. Ya, sekarang jadi 28,sekian%. 28. Turun berapa persen? Sekitar 15% plus minus. Ya, udah tuh, ini kan lagi pilkada nih ya. Di akhir-akhir Pak Bupati lah menjadi bupati di sana. Kira-kira harapan Pak Bupati bagaimana gitu ya kan? Terhadap ya pilkada yang ada lagi Meranti ini, itu tuh calon-calon pemimpin ke depan. Dengan situasi yang sudah 10 tahun lah Pak Bupati rasakan beratnya mengelola Pulau Meranti ini ya kan, Kabupaten Meranti ini. Gimana Pak Bupati? Jadi pesan saya kepada pemimpin yang akan datang di Meranti, saya berharap tetaplah fokus ya kepada bagaimana membangun kesejahteraan umat ya, terutama bagaimana menuntaskan kemiskinan di Kepulauan Meranti. Caranya bagaimana? Caranya lanjutkanlah membangun akses di Meranti dalam rangka membuka isolasi-isolasi yang terjadi di Meranti. Kalau itu tidak dilanjutkan, saya khawatir nanti kemiskinan akan naik kembali dan mungkin kerawanan-kerawanan akan terjadi kembali di Meranti. Jadi oleh karena itu, membangun infrastruktur jalan itu, membangun infrastruktur pelabuhan dan jembatan merupakan sebuah keniscayaan di Meranti. Sampai barangkali bukan hanya 10 tahun ini, mungkin bisa 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Kalau perkiraan saya itu baru akan bisa tuntas satu Ripelita 25 tahun. Karena beratnya medan, kemudian luasnya wilayah, terbatasnya anggaran, dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Gitu. Terus tadi kan Om juga cerita ya masalah keadilan, masalah apa ya tentang pembangunan keadilan pembagian dana lah. Ini kan ada isu juga nih baru-baru nih sangat ribut nih. Ya ada tokoh kita lah, ya kan, kalau bisa katanya ada provinsi Riau Pesisir. Nah itu gimana tuh pandangan Om Iwan itu kira-kira? Jadi kan kita harus berkaca ya kepada pemekaran provinsi yang dilakukan di tempat-tempat lain ya. Mungkin yang paling dekat lah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Dan kebetulan saya lama di Kepulauan Riau. Jadi kalau menurut pengamatan saya, perbandingan yang kita bisa lakukan, bahwa kesejahteraan itu bisa diwujudkan dengan pemekaran kabupaten kota dan bukan pemekaran provinsi. Karena menurut saya pemekaran provinsi itu hanya mengalihkan saja, mengalihkan saja kewenangan kepada siapa yang berkuasa. Karena kan dulu kan kenapa orang pesisir ini ribut-ribut mau mendirikan Provinsi Riau Pesisir, itu kan termotivasi oleh ketidakadilan alokasi pembangunan. Kan itu yang membuat orang pesisir marah. Kami punya minyak banyak, menyumbang devisa yang besar, tapi kenapa daerah kami tidak terbangun? Gitu. Dananya banyak ke darat ya? Dananya banyak ke darat. Tapi kita lihat ketika sekarang orang pesisir sudah jadi pemimpin di Riau, ayo kita pelajari lagi, kita cermati alokasinya bagaimana gitu. Sudah sesuai belum dengan harapan masyarakat pesisir gitu. Jadi saya pikir ya pemekaran provinsi itu tergantung nanti siapa yang jadi gubernurnya. Katakanlah mungkin dibentuklah Riau Pesisir dengan daerah-daerah pesisir yang bergabung jadi provinsi baru. Nanti katakanlah mungkin yang jadi gubernur itu dari Kabupaten A. Jangan-jangan nanti alokasinya hanya untuk Kabupaten A itu aja, itu ribut lagi, mau jadi provinsi baru lagi ya kan. Jadi menurut saya itu bukan solusi ya, karena kita belajar dari beberapa tempat. Kalau saya sarankan yang paling tepat itu pemekaran kabupaten, mekarkan lagi kabupaten kota yang ada di Riau gitu ya. Mungkin katakanlah Inhil ditambah lagi, Kampar dimekarkan lagi, Rohil dimekarkan lagi, Rohul dimekarkan lagi gitu. Siap dipelajari gitu. Terus ini kan baru-baru ini kita baru ada tol Permai nih. Nah, ini kira-kira apa pandangan Pak Bupati ini terhadap tol Permai ini ya, kan khususnya apa efek anunya terhadap Meranti. Nah, ini kan ini jarak sudah singkat kan, dulu mungkin orang sekarang kan makin lebih dekat kan ke daerah pesisir. Nah, ini gimana nih? Ada enggak efeknya kira-kira? Kalau tol Permai itu memang sesuatu yang luar biasa. Pekanbaru Dumai ya. Saya sudah pernah mencoba ya. Dan saya sudah mencermati juga secara sepintas, ini akan memberi berkah bagi masyarakat Riau Pesisir, khususnya untuk Kota Dumai, mungkin juga Rokan Hilir, sebagian Bengkalis dan sebagian Siak.
Kalau kami Meranti mungkin tak begitu terdampak ya, karena mungkin dia jaraknya agak jauh ya. Dan saya pikir ini nanti akan mendorong Dumai, Siak, Bengkalis, Rohil tumbuh dengan luar biasa. Dan saya pikir ini sebuah sebuah momentum baru. Bagaimana daerah bisa memanfaatkan ya, kemudian juga bisa mengelola bagaimana masyarakat yang ada di sekitar Tol Permai itu bisa mendapatkan sesuatu dari hadirnya Tol Permai ini. Jangan sampai nanti kita mungkin tidak bisa membaca situasi seperti itu. Nanti orang dari luar yang datang malah mendapatkan sesuatu di lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi. Apalagi dengan adanya Tol Permai ini, itu menurut saya itu malah pemekaran Riau Pesisir menjadi sesuatu yang sudah out of date gitu. Sudah expired gitu. Sudah tidak momentumnya sudah hilang. Dan kalau masih ada yang teriak mau Riau Pesisir dengan Tol Permai ini, saya pikir perlu berhitung ulang lah. Gitu. Karena kita kan harus objektif. Betul. Memekarkan satu daerah jarak itu sudah dekat, ya kan? Fasilitas sudah luar biasa. Nggak usah kita kedepankan emosional, tapi harus dengan rasional gitu ya. Nah ini saya pikir mungkin yang kalau mau jadi pemekaran juga, saya sarankan yang mekar itu inhale gitu, bukan lagi pesisir. Jadi harus kita balik logika kita. Sekarang ini kan yang jauh itu inhale sekarang nih, yang tertinggal itu inhale. Bisa jadi inhale dimekarkan lagi 3 kabupaten ya, sama mungkin Inhu dan sebagian lain itu ya jadi kabupaten sendiri, provinsi baru, karena memang aksesnya jauh gitu. Betul. Jadi kalau pesisir yang ngotot jadi provinsi baru, menurut saya ini harus kita pertanyakan juga nih motivasinya apa gitu kan. Artinya kita bukan melarang, silakan saja. Orang boleh saja punya konsep sendiri, punya opini sendiri, tapi hitung-hitungannya harus terukur gitu. Nggak bisa asal ngomong dan karena emosional saja gitu. Betul. Nah, sekarang ini Pak Bupati tentang COVID lah. Ini kan kita bukan Riau aja ya, dunia. Ya kan, COVID-19 ini kan hampir 8 bulan ya. Virus corona ya. Nah, ini dampaknya terutama ya bagi Meranti sendiri. Sudah tuh perkembangan COVID di Meranti ini bagaimana akhir-akhir ini, dan kita juga melihat dan Riau ini bukan makin turun nampaknya ini makin tinggi ini gimana gitu ya kan. Kalau Pak Bupati melihatnya gimana gitu ya kan, apa yang salah sama kita di sini ini ya kan. Tapi kalau Meranti sendiri juga bagaimana gitu ini tentang COVID-19 ini. Jadi kalau bicara COVID-19 kan ini memang buah simalakama nih ya. Kita mau percaya tapi sebenarnya tak percaya, tapi tak percaya dia ada gitu ya, dan ini memang harus kita siasati ya. Jadi kalau bicara COVID, memang Riau tinggi sekarang ya. Betul. Tapi alhamdulillah kami di Meranti minim gitu. Karena mungkin kami di kepulauan ya, mungkin lebih bisa melokalisir potensi bahayanya. Memang dibanding seluruh kabupaten kota di Riau, itu penyebaran COVID paling rendah itu di Meranti. Nah, itu bisa terjadi karena kami dari awal Indonesia pada waktu itu belum mengantisipasi COVID, tapi kami sudah mulai mengantisipasi. Itu kami lakukan pada bulan Desember 2019 yang lalu. Jadi di Meranti itu kan ada festival siram air Cianci. Pada saat Imlek gitu ya. Itu kan didatangi oleh wisatawan dari Taiwan, dari Hong Kong, dari RRC dan lain sebagainya, Singapura, Malaysia, Thailand. Dan pada saat itu di Cina itu sudah merebak. COVID-19 sudah merebak di Cina mulai bulan Oktober, November, Desember. Itu baru mulai. Dan pada waktu itu dari RC itu ada yang masuk ke Meranti. Kami sudah mengantisipasi. Jadi waktu itu semua turis yang masuk dari Malaysia, mereka kan masuk dari Malaysia, itu kita sudah melakukan cek suhu tubuh. Itu waktu itu Indonesia belum mengantisipasi, tapi kami sudah mengantisipasi. Nah, jadi kami sudah melakukan cek suhu tubuh, kemudian sudah disinfektan juga, dan beberapa turis memang kami tolak masuk waktu itu, karena suhu badannya panas. Karena kami sudah mengantisipasi berita-berita dari media sosial gitu. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Kalau mungkin pemirsa datang ke Meranti, itu pasti di pelabuhan itu antrinya akan panjang. Di sana semua pendatang akan didata, asalnya dari mana, mau kemana, dan kemudian berapa lama, kemudian nanti alamat di Meranti di mana, nomor teleponnya berapa, dan itu sudah dicek suhu tubuh, kemudian disinfektan, dan setiap hari selama 14 hari akan dimonitor oleh petugas kami. Bapak-bapak, ibu-ibu akan ditelepon setiap hari. Kalau yang tidak mengangkat telepon dalam waktu 24 jam, petugas kami akan datang, dan mohon maaf, bapak ibu akan diangkat ya, kami isolasi gitu. Kita harus tegas gitu ya, seperti itu. Itu mungkin salah satu cara pencegahan kami. Yang kedua juga,
kami memang mengobati secara serius. Semua yang tertular itu. Jadi kami tidak menunggu dia itu harus sakit atau apa, begitu ada gejala kita simpan dulu. Yang penting tidak menularkan kepada yang lain. Dan kami tidak mentoleransikan isolasi mandiri. Kalau mungkin di tempat lain mungkin orang boleh isolasi di rumah. Kami tidak membenarkan dari awal. Karena kalau kita isolasi di rumah, otomatis ini akan ada klaster rumah tangga. Oh, ini kan akan mempengaruhi tetangga sekitarnya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kenapa di Riau ini tinggi? Karena saya melihat memang terutama Pekanbaru itu kita belum bisa mendisiplinkan warga. Kita bisa melihat setiap hari di Pekanbaru orang bergerak sangat dinamis. Saya melihat ya cara penanganan orang datang dan pergi juga belum maksimal. Yang saya lihat di Pekanbaru itu baru memeriksa orang datang itu naik pesawat, kemudian juga yang naik kapal gitu. Tapi mungkin kita di Riau ini lupa, yang paling banyak datang itu orang naik bus antar kota di sini. Baik dari Sumber, baik dari Jakarta, mana-mana. Dan itu tidak dilakukan intervensi apa-apa gitu. Mestinya itu yang dijaga itu terminal bus, tempat-tempat angkot-angkot yang masuk dari luar kota itu yang dijaga. Ini agak lucu aja nih, penumpang pesawat terbang harus ada rapid test. Begitu juga orang masuk kapal pelabuhan Dumai harus pakai rapid test. Padahal jumlahnya berapa sih? Orang yang datang naik bus itu satu hari berapa puluh ribu gitu. Ditambah lagi dengan masyarakat yang bergerak setiap hari ini di pasar. Lagi kita daerah tengah-tengah lagi ya, Riau dia lintas semua. Itu tidak diantisipasi. Satu hal lagi yang membuat kenapa kita Riau ini meledak jumlah penularannya. Saya melihat juga kelemahan di laboratorium biomol kita. Jadi kan untuk kita tahu tertular atau tidak, itu ketika kita di swab, itu sampelnya kan dikirim ke rumah RSUD, disebut dengan laboratorium biomol. Di biomol ini kita kirim hari ini, 5 hari lagi baru tahu gitu. Kalau kita positif, sementara kita belum diberitahu secara resmi, kita masih berkeliaran. Kita keliaran kemana-mana. Itulah yang membuat penularan kita tuh semakin tinggi. Saya pikir kita bisa melihat Sumatera Barat. Sumatera Barat itu menambah lab biomol ini. Alhamdulillah ini sudah ada bantuan katanya dari pusat dan di tempatnya beberapa kabupaten kota. Mestinya ini dipercepat. Bagaimana sekarang orang yang sudah di swab itu kalau bisa dalam waktu yang secepat-cepatnya hasilnya segera diumumkan, ya orang tahu. Begitu kita di swab itu kita tahu kita tertular, kita tidak tertular gitu. Kalau kita baru tahu seminggu atau 5 hari yang akan datang ya kita tertular ya akan menularkan kemana-mana gitu. Saya pikir ini beberapa langkah antisipasi yang harus segera dibuat terobosan baru gitu. Kalau tidak, saya yakin ya akan semakin meningkat COVID di Riau gitu. Nah, ini gitu. Peran siapa ini? Peran para bupati, wali kota, pak gubernur nih yang begini nih. Saya pikir bersama-sama lah ya. Sama-sama lah ya. Porsinya. Tapi kalau kita bicara laboratorium biomol itu kewenangannya ada di provinsi. Karena satu-satunya lab yang ada di Riau itu di RSUD Provinsi Riau. Dan sekarang untuk memasukkan sampel ke sana itu ngantrinya luar biasa. Lama gitu, panjang. Nah, saya pikir sebetulnya yang perlu ditambah itu ya lab biomol ini. Ini kunci. Kalau tanpa ini, itu kita nggak tahu orang tertular atau tidak. Dan kalau ini tidak dibereskan dalam waktu yang secepat-cepatnya, ya jangan heran lah kalau mungkin Riau akan menjadi tempat surganya COVID-19. Ya. Di luar Jawa kita nomor 1 nampaknya sekarang. Ya ratusan, 200 ya kan. Ya kita hanya mengimbau. Nah, menurut saya itu yang penting action dan action gitu. Ya, bukan imbau. Action ya. Udah tuh ini Om Irwan, ya ini sebelum kita menutup lah ya, apa? Kira-kira selama 10 tahun lah menjabat. Ini kan mau berakhir nih di ujung-ujung ya. Selama 10 tahun menjabat bupati di Kabupaten Meranti 2 periode. 5 tahun juga ini akan berakhir sebagai ketua PAN partai. Ya kan, yang di tengah kesibukannya menjadi bupati yang daerah begitu sulit, ya kan masih sempat juga mengurus partai. Kira-kira apa yang mengesankan dan apa yang menyedihkan ini kenang-kenang ini. Kalau bagi saya itu yang paling mengesankan itu yang pertama saya bisa menurunkan harga bensin di Meranti. Walaupun itu kelihatannya sepele, tapi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat dari tadi berapa? 12.000, 14.000 ya per liter ya. Menjadi normal seperti ini. Ya dulu itu 12.000 itu langka lagi gitu. Dalam hal jadinya susah gitu. Itu mungkin menurut saya ini sesuatu yang saya catat juga mungkin menjadi amal ibadah saya gitu di Meranti. Yang kedua, saya juga sangat berbahagia ya bisa bersama dengan PLN membangun kelistrikan yang dulu hidupnya mungkin hanya seminggu 4 hari ya. Kemudian juga ada yang hanya 6 jam sehari hidupnya.
sekarang sudah menjadi 24 jam satu hari dan bisa hidup 7 hari seminggu. Itu juga suatu kebahagiaan bagi saya. Hampir 90%. 90% gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga, saya sangat berbahagia mungkin sekarang ini saya bisa menurunkan tingkat kematian bayi, tingkat kematian ibu melahirkan, ya. Itu menjadi sesuatu yang juga menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Kemudian yang keempat, saya juga sekarang sangat berbahagia ketika saya melihat orang di kampung-kampung di Meranti itu setiap pagi mereka membawa kelapa, membawa pepaya, itu dari halaman rumah itu ke pasar menjual kelapa. Karena selama ini kelapa yang jatuh itu jadi sampah, karena nggak bisa dibawa ke pasar karena tidak ada transportasi gitu. Itu mungkin dari segi pembangunan yang dilakukan di Meranti. Kemudian dari sisi kepartaian, mungkin yang membuat saya senang itu adalah bahwa semenjak saya menjadi ketua di Partai Amanat Nasional Provinsi Riau, yang dulu gedung kantornya tak terurus, sekarang mungkin sudah bintang 4 lah gitu. Tapi jadi bintang 4 lah ya. Nah, kemudian kami juga mungkin bisa menempatkan beberapa kader kami sebagai kepala daerah, yang menambah jumlah kader kepala daerah ya. Dan dalam pilkada ini juga dari 9 pilkada itu kami bisa mendorong 7 kader kami itu ikut bertarung di pilkada yang sekarang ini. Karena sebelumnya tidak terjadi. Kalau sebelumnya PAN itu cenderung mendukung orang lain saja. Hari ini kita bisa langsung mandiri, kader kita yang maju. Kemudian mungkin yang terakhir itu tadi, mungkin kebahagiaan kami, kami di sepanjang sejarah saya jadi ketua PAN Riau, itu kita bisa memenangkan pertarungan pemilihan gubernur Riau, merebut yang selama ini didominasi oleh partai lain, oleh Partai Amanat Nasional. Terus yang menyedihkan kira-kira? Yang menyedihkan mungkin ini sebagai bupati lah, sama sebagai ketua partai tadi ya. Jadi sebagai bupati yang menyedihkan saya itu, yang pertama adalah bahwa ternyata pemerintah kita itu belum bisa membangun secara merata dan berkeadilan ya. Walaupun saya tahu persis bagaimana susahnya orang di Meranti, dan saya tahu persis bagaimana mewahnya orang di kantor gubernur ya, dan tetapi kesadaran itu belum terbangun. Karena saya lama bekerja di kantor gubernur ya. Sekarang di Meranti saya tahu perbedaannya seperti bumi dan langit. Jadi saya mengapresiasi teman-teman di Meranti yang mau bekerja di sana dengan insentif seadanya, pasti seadanya, dan mudah-mudahan mereka mendapat pahala nanti pada waktunya gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi berpartai, saya itu sangat menyedihkan itu banyak sekali kader partai politik ya, mungkin dimanapun, apalagi di PAN ya, itu semua orientasinya masih materi gitu ya, sehingga artinya itu tujuan mulia kita untuk berpartai itu adalah melahirkan pemimpin bangsa yang kompeten itu, saya pikir itu masih perlu waktu yang panjang dengan sistem politik yang seperti sekarang ini gitu. Nih terakhir nih Pak Bupati, Om Irwan, ini kan bulan Februari, insya Allah ya selesai dengan paripurna lah, tidak apa-apa ya, tugas sebagai bupati, mungkin juga sebagai ketua partai. Nah, mau kemana setelah ini? Tidak jadi bupati ya kan? Mungkin kalau orang mungkin bisa saja dia power syndrome apa gimana ya kan? Ya udah tuh nanti ya kita dapat kabar Om Irwan juga pengen 1 periode juga sebagai ketua partai ini kan? Nah, apa itu ke depan ini? Jadi kan buat insya Allah ya, saya sedang sedang menempuh pendidikan di S3 gitu. Alhamdulillah. Di Fakultas Ekonomi Undri. Ini saya ingin bagaimana setelah jadi bupati ini, saya punya kesempatan untuk menambah ilmu lagi. Nah, ternyata setelah kita praktek di lapangan, itu ilmu kita masih sangat kurang gitu. Makanya perlu ditambah lagi ya. Kemudian yang kedua, saya akan melanjutkan idealisme saya itu untuk menjadi penggiat sagu. Oh, penggiat sagu ya. Dan saya sedang mempersiapkan bagaimana sagu ini bisa semakin diterima, bisa semakin bervariasi, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa menjadi trigger untuk ketahanan pangan Indonesia, khususnya Riau gitu. Terakhir, seandainya 2024 ada yang menawar maju untuk Gubernur Riau, bagaimana? Itu jawabannya Allah wa'lam bishawab. Baiklah Om Irwan ya, terima kasih. Hampir 1 jam lah kita bincang-bincang ya tentang ini. Jadi pemirsa ya itulah baru kita tahu ternyata tidak gampang menjadi bupati di Kepulauan Meranti ya Om Irwan ya. Jadi semoga kisah bupati kita ini yang akan mengakhiri jabatan beliau ini pada
bulan Februari nanti yang 2 periode 10 tahun ini akan menjadi pelajaran lah buat pemimpin-pemimpin ke depan, khususnya di Kabupaten Meranti, buat masyarakat Meranti juga ya kan, dan buat masyarakat Riau gitu. Jangan hanya bisa melihat dari anu aja, ternyata setelah kita dengar tuh susah sekali menjadi Meranti itu. Jadi untuk itu kami atas nama di Cakaplah kami mengucapkan terima kasih Om Irwan. Dan buat pemirsa Cakap Lepas, nantikan episode berikutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.